Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke negeri Cina, jangan lupa membeli bakmi. Hai sahabat klinik kimia, berjumpa kembali dengan Bu Murni. Oke sahabat klinik kimia, kita bertemu kembali di program klinik kimia di channel YouTube Aurum Ramadhani, channel yang membuat sahabat klinik kimia belajar kimia secara mudah, asik, dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, Bu Murni akan mengajak sahabat untuk belajar tentang materi sistem koloid. Sistem koloid yang akan kita bahas pada bagian yang pertama ini adalah tentang perbedaan antara larutan sejati, koloid, dan suspensi. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang jenis-jenis koloid. Nah sahabat klinik kimia, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, sehingga sahabat tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Baiklah sahabat klinik kimia, mari kita mulai mempelajari tentang sistem koloid bagian yang pertama. Apakah perbedaan antara larutan sejati, koloid, dan suspensi? Nah, sahabat klinik kimia, jika suatu zat dicampurkan dengan zat lain, maka akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat yang lain. Nah, itu dikenal dengan istilah sistem dispersi. Misalnya, sahabat punya tepung kanji dimasukkan ke dalam air yang panas, maka akan membentuk sistem dispersi di mana air sebagai medium pendispersinya dan tepung kanji disebut sebagai zat yang terdispersi atau fase terdispersi. Nah, kalau sahabat dulu kenal di larutan itu ada istilah zat terlarut dan pelarut, maka di materi koloid ini kita akan menggunakan istilah zat terdispersi dan medium pendispersi. Nah, berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi itu dibagi menjadi 3, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Nah, apakah perbedaan dari ketiga jenis sistem dispersi ini? Mari kita lihat tabel perbandingan berikut ini. Nah, sahabat klinik kimia, dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah tidak awam lagi ya dengan yang namanya larutan garam seperti gambar berikut, kemudian susu, dan yang terakhir adalah campuran air dan pasir. 3 gambar ini adalah representasi dari larutan sejati, koloid, dan suspensi. Sekarang kita akan bandingkan beberapa hal dari ketiga jenis sistem dispersi ini. Yang pertama, pembedanya adalah jumlah fasenya. Nah, jika kita perhatikan gambar ini, maka larutan garam memiliki jumlah fase 1. Sementara koloid memiliki jumlah fase 2 dan suspensi sangat terlihat di sini memiliki jumlah fase 2, yaitu di sini kita melihat ada air dan ada pasir yang mengendap. Tapi ketika di larutan garam, kita tidak bisa membedakan lagi mana airnya, mana garamnya, karena sudah homogen atau terlarut. Sementara di susu, ini secara penglihatan atau makroskopis, ini tampak homogen, tetapi sebenarnya jika kita lihat ini terdapat 2 fase, yaitu antara susu itu sendiri, lemak dari susu, dan campuran airnya. Jadi berdasarkan jumlah fasenya, larutan itu adalah 1, koloid 2, dan suspensi 2.
Kemudian kita lihat dari distribusi partikelnya. Jika larutan itu tampak homogen seperti ini, jadi zat terlarut berupa garamnya itu tersebar merata di dalam pelarutnya, sehingga tampak homogen. Nah, kalau koloid yang dicontohkan oleh susu, secara makroskopis itu terlihat homogen, tetapi secara mikroskopis ini masih heterogen. Jika kita lihat dengan mikroskop ultra, maka kita akan melihat adanya partikel-partikel molekul berupa minyak yang terdispersi ke dalam air. Sementara suspensi ini jelas sekali adalah campuran yang distribusi partikelnya bersifat heterogen. Nah, sahabat klinik kimia, perbedaan selanjutnya adalah terlihat dari ukuran partikelnya, di mana larutan itu memiliki ukuran partikel kurang dari 10⁻⁷ cm. Nah, artinya apa? Ukuran partikel dari larutan itu sangat kecil. Kemudian, jika kita gunakan satuan nanometer, maka ukuran dari larutan itu adalah kurang dari 1 nanometer. Nah, karena ukuran larutan yang sangat kecil, kita tidak dapat lagi membedakan atau mengamati antara partikel terdispersinya, misalnya gula tadi atau garam, dengan medium pendispersinya yaitu air, walaupun kita menggunakan mikroskop ultra dengan tingkat pembesaran yang lebih tinggi. Nah, yang kedua, koloid. Nah, koloid ini memiliki ukuran partikel antara 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm atau sekitar 1 nanometer sampai 100 nanometer. Nah, koloid ukuran partikelnya lebih besar dibandingkan dengan ukuran partikel dari larutan sejati. Sementara suspensi memiliki ukuran partikel yang sangat besar, yaitu lebih dari 10⁻⁵ cm atau lebih besar dari 100 nanometer. Nah, karena ukuran partikel dari suspensi yang besar, maka kita dengan jelas dapat membedakan fase antara sistem terdispersinya dengan medium pendispersinya. Selain itu, kita dapat lihat di sini bahwa suspensi itu memiliki ukuran partikel yang sangat besar dan terpisah menjadi dua fase seperti ini. Yang ketiga, perbedaan selanjutnya adalah dalam hal penyaringan. Nah, karena larutan memiliki ukuran yang sangat kecil dan sudah bersifat homogen, maka larutan ini tidak dapat kita saring. Jadi, ketika kita punya larutan garam, kita tidak bisa menyaring larutan garam untuk memisahkan antara air dengan garamnya. Nah, kalau koloid, dia juga tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Jadi, kita menggunakan penyaringan khusus yang sesuai ukurannya dengan partikel koloid. Nah, sedangkan suspensi, jika kita saring, misalnya air pasir ini kita saring, kita filtrasi menggunakan kertas saring dan corong, itu dengan jelas kita dapat mendapatkan air dan pasir. Kemudian kestabilannya. Nah, karena larutan itu bersifat homogen, setelah dilarutkan antara garam dan air, maka bersifat stabil dan tidak memisah. Jadi di sini kita lihat sudah homogen, kita tidak lagi melihat campuran perbedaan antara garam dengan airnya. Sedangkan koloid pada umumnya relatif stabil seperti susu ini. Jadi tidak memisah lagi, susunya mengendap ke bawah, kemudian terpisah dengan airnya. Nah, jika suspensi itu sifatnya tidak stabil, karena di sini kita dengan jelas melihat adanya pemisahan antara partikel air dengan pasir yang sudah dilarutkan. Nah, di sini kita lihat pasirnya mengendap atau memisah dan berada di dasar gelas ini. Nah, contoh dari larutan sejati itu adalah larutan gula, larutan garam dapur, larutan cuka, dan bahkan udara yang kita hirup setiap hari, tetapi udara yang
bersih. Sementara koloid ini adalah zat-zat yang banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti susu, santan, busa sabun, kabut, margarin, sele, jelly, latex, asap, dan lain sebagainya. Kemudian, koloid ini istilahnya itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kolia gitu, dan oid. Nah, kolia atau kola itu artinya seperti lem. Makanya nanti rata-rata bentuk dari koloid itu adalah seperti kayak susu yang tidak encer gitu ya, santan, buih sabun, kabut, dan lain sebagainya. Sementara oid artinya seperti lem. Maka istilah koloid ini muncul dari bahasa Yunani yang diperkenalkan pertama kali oleh Thomas Graham. Kemudian suspensi. Nah, jelas jika suspensi ini contohnya seperti gambar, yaitu campuran antara pasir dengan air atau campuran antara kopi dengan air. Jadi ketika kita melarutkan serbuk kopi ke dalam air, maka akan terdapat endapan atau residu di bagian bawah dasar cangkir saat kita membuat. Di sana terlihat bahwa meskipun ada sebagian yang larut, tetapi pada dasarnya kopi dan air itu dapat memisah atau campuran yang sifatnya tidak stabil. Nah, itulah sahabat klinik kimia perbedaan antara larutan sejati, koloid, dan suspensi. Nah, sahabat klinik kimia, ini adalah secara mikroskopis tampilan ukuran partikel antara true solution, larutan sejati, colloidal solution, koloid, dan suspension atau suspensi. Jadi tampak sekali di sini bahwa ukuran partikel dari koloid itu berada di antara larutan sejati dengan suspensi. Jadi kalau larutan sejati sangat kecil sekali, kurang dari 10⁻⁷ cm, sementara koloid itu berada di antara 10⁻⁷ sampai 10⁻⁵ cm, sementara suspensi itu lebih besar dari 10⁻⁵ cm. Baiklah sahabat klinik kimia, sekarang kita lanjut dan fokus untuk mempelajari tentang sistem koloid, yaitu jenis-jenis koloid. Nah, seperti yang Bu Murni jelaskan di awal tadi, bahwa sistem koloid itu terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Sehingga di dalam ilmu kimia itu, jadi kita akan mengenal nanti istilahnya adalah sistem dispersi, di mana dispersi itu artinya penyebaran, yaitu suatu sistem yang terdiri dari zat terdispersi, zat-zat yang didispersikan, atau ada yang menuliskan biasanya adalah fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, medium pendispersi ini adalah medium yang nanti digunakan untuk mendispersikan zat yang akan didispersikan di dalam mediumnya. Misalnya, seperti susu tadi, zat terdispersinya adalah susu yang sudah dilarutkan ke dalam air. Nah, air nanti akan bertindak sebagai zat yang digunakan untuk mendispersikan dari partikel-partikel susu, yaitu sebagai medium pendispersi. Nah, sekarang berdasarkan zat terdispersi atau fase pendispersi dan medium pendispersinya, maka kita akan mengenal 8 jenis koloid. Nah, yaitu kita memiliki tabel jenis-jenis koloid seperti berikut ini. Penggolongan sistem koloid ini didasarkan pada fase dari terdispersinya dan fase dari medium pendispersinya, atau di sini dituliskan fase pendispersinya. Pada umumnya nanti kita akan mengenal sistem koloid berupa sol, emulsi, dan buih. Sekarang kita bahas satu persatu. Jika sahabat nanti menemukan
fase terdispersinya adalah gas, fase pendispersinya adalah cair, maka sistem koloidnya bernama buih atau busa. Jadi kalau awalannya gas, kemudian mediumnya cair, berarti dia buih atau busa. Misalnya buih sabun atau krim kocok. Nah, buih sabun misalnya ada gelembung-gelembung gas yang terperangkap di dalam air. Nah, kalau fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padat, berarti awalannya gas, bedanya adalah di mediumnya, maka sistem koloid ini bernama buih atau busa padat. Contohnya adalah batu apung. Jadi di dalam batu apung itu kita melihat adanya rongga-rongga udara yang terperangkap di dalam batuan atau karet busa. Sekali lagi, jika fase terdispersinya diawali dengan gas, maka sistem koloidnya akan bernama buih atau busa padat. Jadi ini bisa buih cair atau busa, yang satunya buih atau busa padat. Nah, mengapa fase terdispersi gas dan medium pendispersi gas tidak ada? Karena jika fase terdispersinya gas, medium pendispersinya gas, maka dia akan membentuk larutan yang sifatnya homogen. Seperti contohnya adalah udara yang bersih yang ada di sekitar kita. Jadi jika gas-gas itu bukan koloid, tetapi larutan. Kemudian fase terdispersinya adalah cair. Jadi awalannya adalah cair, sekarang kita dispersikan ke dalam mediumnya, yaitu gas. Berarti cair ke gas, itu nama sistemnya adalah aerosol cair. Contohnya apa? Contohnya kabut, awan, obat semprot, hairspray. Nah, ini cairan yang didispersikan ke dalam gas. Misalnya kalau kabut kan berarti titik-titik air yang didispersikan ke dalam udara. Sehingga fase cair, terdispersinya cair, mediumnya gas. Nah, sekarang jika fase terdispersinya cair, mediumnya juga cair, nah ini yang terkenal dengan nama sistem koloid emulsi. Contohnya paling banyak kita jumpai seperti susu. Jadi kalau susu itu fase terdispersinya cair ya, jadi berupa molekul-molekul lemak, kemudian didispersikan ke dalam air. Juga cair, berarti cair-cair, emulsi. Santan, mayonnaise, dan lain-lain. Kemudian apabila fase terdispersinya cair, mediumnya padat, maka itu namanya emulsi padat atau disebut dengan gel. Ini seperti agar-agar, jelly, keju, mentega, gel silika. Jadi seperti gel yang setengah kaku gitu ya. Jadi namanya emulsi padat. Nah, sekarang bagaimana dengan fase terdispersinya jika dia padat? Jadi mediumnya jika padat ke gas namanya aerosol padat. Contohnya adalah asap atau debu. Jadi partikel-partikel debu atau asap seperti partikulat-partikulat karbon itu terdispersi di udara. Nah, itu namanya aerosol padat. Jika fase terdispersinya padat, medium pendispersinya cair, itu namanya sol. Jadi padat cair, sol. Contohnya apa? Seperti cat, tinta, darah kita, sol emas, sol belerang. Jadi itu adalah bahan-bahan padatan yang didispersikan ke dalam cairan. Nah, terakhir, jika fase terdispersinya padat, medium pendispersinya padat, itu namanya sol padat. Seperti perunggu, kuningan, kaca berwarna. Jadi kedua-duanya baik fase terdispersi maupun medium pendispersinya berwujud padat. Nah, sahabat klinik kimia, cara mudahnya adalah jika fase terdispersinya di depannya adalah gas, maka awalannya pasti buih.
Jadi cara mengingatnya seperti itu. Jika gas di depan, dia pasti buih. Tetapi jika gasnya ada di belakang seperti ini, nah seperti ini, maka dia sistem koloidnya adalah aerosol. Jadi kita tandai dengan menggunakan warna ungu. Nah, ini aerosol. Yang ini juga aerosol. Sekali lagi, jika fase terdispersinya gas, maka pasti nama koloidnya adalah buih. Kalau gasnya di depan ya, tapi kalau gasnya ada di belakang sebagai mediumnya, maka namanya aerosol. Nah, sementara yang lainnya itu mudah diingat, seperti kalau cair-cair dia emulsi, jadi kalau sama seperti ini, cair-cair dia emulsi, kemudian kalau padat-padat dia sol padat, padat cair dia sol. Jadi biasanya membingungkan adalah antara buih dan aerosol. Nah, ini adalah beberapa contoh koloid yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti susu, kemudian sampo, kemudian hairspray, mentega, margarin, mayonaise, mutiara gitu ya. Kemudian roti, kemudian ada kerupuk, kemudian di sini juga ada santan. Jadi banyak sekali sebenarnya koloid-koloid yang terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sahabat klinik kimia, itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis koloid dan perbedaan antara koloid, suspensi, dan larutan sejati. Sekarang mari kita latihan soal dan sekaligus kita bahas sehingga sahabat lebih mudah untuk memahami materi ini. Bu Murni sediakan ada 10 ragam soal khusus untuk subtopik jenis-jenis koloid dan perbedaan antara koloid, larutan, dan suspensi. Ayo kita jawab bersama-sama. Contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang pertama, susu tampak putih, keruh, dan heterogen. 2. Larutan gula pasir tidak berwarna. 3. Kapur dalam air membentuk endapan. 4. Agar-agar dalam air panas menggumpal. Zat yang merupakan sistem koloid adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Baik sahabat, kita analisis soal ini. Zat yang merupakan sistem koloid berarti kata kuncinya ada di sini ya, yang ditanya adalah koloid. Nah, tadi kita sudah belajar. Yang pertama kita lihat, susu tampak putih, susu kata kuncinya ya. Tampak putih keruh, kemudian heterogen. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri dari sistem dispersi yaitu koloid. Nah, ini koloid. Koloid. Berarti yang ada satunya itu insya Allah benar ya. Berarti yang D kita coret aja. Oke, kita eliminasi. Yang kedua, larutan gula pasir tidak berwarna. Ini jelas sekali ada kata larutan. Berarti dia bukan koloid. Nah, sehingga yang ada dua kita coret sehingga option A tidak mungkin untuk kita jawab. Yang ketiga, kapur dalam air membentuk endapan. Di sini ada kata endapan. Berarti ini suspensi. Karena jelas-jelas dia mengendap. Suspensi. Suspension gitu ya. Nah, berarti jika ada angka 3, option ada yang ada angka 3-nya, kita juga coret atau eliminasi. So, kita sisa option yang 4, agar-agar dalam air panas menggumpal. Nah, ini agar-agar. Jadi kita bahas agar-agar jelly adalah salah satu jenis koloid. Jadi, jawaban yang benar adalah C, yaitu 1 dan 4. Oke, kita lanjut bahas ragam soal koloid yang kedua.
Percobaan terhadap beberapa campuran diperoleh data sebagai berikut. Ini kita membayangkan sedang percobaan gitu ya. Kemudian kita peroleh data seperti tabel berikut. Nomor 1 ada campuran gula tambah air. Nomor 2 pasir ditambah air. 3 susu ditambah air. 4 deterjen ditambah air. Berdasarkan data tersebut, sistem campuran yang termasuk dalam koloid adalah A3 dan 4, B2 dan 4, C2 dan 3, D1 dan 3, atau E1 dan 2. Baik, kita analisis tabel hasil percobaan berikut. Sahabat klinik kimia, yang ditanyakan di soal ini adalah koloid. Lagi-lagi koloid, tidak, karena materinya ya sistem koloid. Nah, koloid berarti kita akan menganalisis yang pertama dulu. Nomor 1, campuran antara gula dan air. Tadi sudah kita bahas, gula tambah air dia akan jadi apa? Yes, jadi larutan. Stabil atau tidak stabil? Dia stabil, oke. Dia jernih, oke. Residunya tidak ada karena homogen. Berarti nomor 1 ini nggak mungkin ya, karena dia larutan. Yang kedua, pasir ditambah air. Jelas sekali, pasir ditambah air ini akan menghasilkan suspensi. Stabil dia tidak, benar ya, karena nanti dia akan memisah. Kemudian dia jernih atau keruh. Jadi setelah kita filtrasi pun antara air ditambah pasir itu akan keruh dan residunya ada berupa endapan pasir ya. Berarti ini bukan. Berarti kalau ada 1 dan 2 kita coret dulu. Ini kita coret. Kita eliminasi. Nah, nggak perlu susah-susah gitu ya, mikirin nomor 3 dan 4, insya Allah jawabannya A3 dan 4. Susu ditambah air, oke, dia stabil, dia akan keruh, dan tidak ada residu. Dan deterjen ditambah air, dia stabil, keruh, dan tidak ada residu. Oke, kita dapat pengetahuan baru bahwa deterjen ditambah air juga salah satu contoh dari koloid. So, the answer is D. A ya, 3 dan 4. Soal bahasa Inggris. Mudah-mudahan sahabat klinik kimia. Oke, kita lihat ragam soal yang lainnya. Jika udara ditiupkan ke dalam air sabun, maka timbul buih. Sahabat bayangin deh, udara ditiupkan dalam air sabun, maka akan timbul buih. Fase terdispersi dan medium pendispersi pada buih berturut-turut adalah A. Cair gas, B. Cair-cair, C. Gas cair, D. Gas padat, atau E. Cair padat. Nah, ini kata kuncinya di mana? Di buih. Buih. Nah, kemudian ada udara, berarti kalau udara dia itu gas gitu kan ya. Kata komponen utamanya gas. Ditiupkan ke dalam air sabun, berarti ini fasenya cair. Berarti buih itu adalah sistem dispersi atau koloid di mana fase terdispersinya gas, medium pendispersinya cair. Jadi jawabannya C. Soalnya terlalu mudah gitu ya. Oke, next. Yang keempat. Sistem koloid yang dibentuk dengan mendispersikan partikel zat padat ke dalam zat cair disebut A. Gel, B. Buih, C. Emulsi, D. Sol, atau E. Aeros. Oke, kita lihat yang pertama. Sistem koloid yang dibentuk dengan mendispersikan partikel zat padat. Berarti ini sebagai zat yang terdispersi. Ini bersimbol T. Ke dalam zat cair, berarti ini adalah medium pendispersinya, jadi M. Jadi ini mediumnya, ini yang terdispersi. Nah, kalau depannya padat, kemudian cair, itu namanya apa? Namanya? Oke, kita analisis dulu A. Kalau gel itu adalah terdispersinya cair, jadi ini buat C gitu ya. Mediumnya padat. Karena kalau agar-agar kita panaskan, kita tambahin air, lama-kelamaan dia akan menjadi padat, kan gitu ya. Berarti ini bukan. Jadi kita silang dulu.
Sekarang buih. Buih itu seperti di soal nomor 3, itu adalah fase terdispersinya gas, mediumnya cair. Kece gitu ya. Berarti bukan. Kalau emulsi, sahabat pasti ingat bahwa zat terdispersinya adalah cair, mediumnya juga cair. Ini sama tadi. Berarti bukan. Kita ke sol. Sol itu berarti zat terdispersinya padat, mediumnya cair. Nah, ini yang dicari di jawabannya. Jadi jawabannya adalah D. Kalau aerosol gimana? Ingat, kalau aerosol itu gasnya ada di belakang. Nah, karena ini nggak ada tulisan cair atau padat, kita anggap ini cair ya. Ini kalau aerosol cair itu biasanya hanya ditulis aerosol. Berarti ini zat terdispersinya cair, mediumnya gas. Jadi jawabannya adalah D. Sol. Oke. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Pada tabel di bawah ini dicantumkan fase terdispersi, fase pendispersi atau medium pendispersi, jenis koloid, nama koloidnya gitu ya, sama dengan jenis koloidnya. Kemudian contoh koloidnya dalam kehidupan sehari-hari. Pasangan data berikut ini yang tidak sesuai, berarti ada yang keliru gitu ya. Apakah A, B, C, D, atau E? Kita analisis satu persatu. Untuk A, fase terdispersinya padat, fase pendispersinya cair, namanya sol. Oke, benar ini. Ya, karena padat cair, sol. Contoh koloidnya tinta, oke benar, zat padat yang terdispersikan ke dalam zat cair. Ini benar ya. Jadi jawabannya gak mungkin A. Jadi kita eliminasi. Sekarang yang B. Fase terdispersinya cair, fase pendispersinya cair. Sahabat hafal betul ini, kalau cair-cair dia emulsi. Oke benar. Tapi di sini cat. Nah, ini yang di sini yang membuat dia tidak boleh atau tidak sesuai ya, karena cat itu adalah jenis sol, temannya tinta gitu ya. Berarti ini yang membuat dia salah. Ini tidak sesuai. Sebenarnya kita udah ketemu jawabannya adalah B gitu ya. Tapi kita lihat biar lebih paham betul, yang C fase terdispersinya padat, mediumnya gas. Kalau padat gas, gasnya di belakang berarti aerosol padat, yes benar. Asap, ya benar, padatan yang terdispersi atau terdispersi di dalam udara. Yang D, gas, fase terdispersinya, mediumnya cair. Kalau gas di depan, ingat dia buih, oke benar. Busa sabun, yes, benar ya. E, kalau fase terdispersinya cair, mediumnya gas, nah gas ada di belakang. Berarti aerosol, karena depannya cair, berarti aerosol cair, yes. Kabut contohnya, yes. So, jawabannya sudah benar, itu jawabannya B. Enggak kelihatan ya. Jawabannya B. Nah, gitu. Jadi kita menganalisis satu persatu. Oke, ragam soal yang ke-6. Suatu percobaan dilakukan untuk membedakan antara koloid, larutan sejati, dan suspensi. Hasil yang diperoleh seperti terlihat pada tabel berikut ini. 1. Tidak jernih 2 fase. 2. Dapat disaring dengan kertas saring biasa dan tidak jernih. 3. 1 fase dan jernih. Berdasarkan data hasil percobaan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa apakah A, B, C, D, E. Oke, sahabat, kita ini diminta untuk mengidentifikasi ya, atau menebak kira-kira larutan, campuran yang pertama dalam tabung itu apa, yang kedua apa, dan yang ketiga apa, dilihat dari sifat campurannya. Misalnya yang pertama, tidak jernih 2 fase. Nah, sahabat udah belajar tadi, kalau dia larutan dia jernih, karena homogen gitu ya. Kemudian dia 1 fase kan kalau larutan. Nah, ini tidak jernih 2 fase. Berarti ini kemungkinannya adalah bisa koloid atau bisa suspensi. Ya, jadi K ini koloid, S ini suspensi.
Berarti yang depannya larutan sejati nomor 1 itu pasti tidak boleh kita pilih. Nah, ini B ini kita coret karena 1 dia sebut sebagai larutan sejati. Oke, lumayan. Kita sisa 4 option. Yang kedua, dapat disaring dengan kertas saring biasa, dapat disaring kata kuncinya ya. Dengan kertas biasa dan tidak jernih. Nah, dari ketiga sistem dispersi atau campuran tadi yang dapat disaring dengan kertas saring biasa hanyalah suspensi. Jadi hanya suspensi yang bisa disaring. Karena ukuran partikelnya yang besar. Maka nomor 2 itu haruslah suspensi. Yang tidak suspensi kita coret optionnya. Ini nomor 2 larutan sejati tidak usah kita pilih. Nomor C larutan sejati tidak usah kita pilih. Nomor D oke, suspensi. Kemudian nomor 2 koloid tidak. Nah, kita selesai sebenarnya ya. Kita sudah menemukan option. Jawabannya adalah D. Tapi untuk lebih menguatkan dugaan kita, gitu ya. Yang ketiga kita lihat satu fase jernih. Yes, satu fase jernih berarti jelas ini adalah larutan sejati. Jadi ini larutan sejati. Bukan cinta sejati ya, tapi larutan sejati. Berarti yang ketiga ini larutan sejati. Yang pertama berarti koloid. Yang kedua sudah diwakili oleh suspensi. Dan yang ketiga larutan sejati. So, jawabannya adalah D. Got it, gitu ya. Kita bisa menyelesaikan soal ini. Oke, next. Soal yang ketujuh. Perhatikan beberapa contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1 susu, 2 kaca berwarna, 3 asap, 4 buih sabun, 5 kabut. Pasangan koloid yang memiliki fase terdispersi sama adalah A. 1 dan 3, B 1 dan 5, C 2 dan 4, D 2 dan 5, E 3 dan 5. Oke, analisis lagi. Pasangan koloid yang memiliki fase terdispersi sama, berarti kata kuncinya di sini. Fase terdispersinya sama. Berarti kita analisis dulu susu, kaca berwarna, asap, buih sabun, dan kabut bunyi. Oke, kita lihat yang pertama adalah susu. Susu itu tadi adalah contoh apa? Yes, emulsi ya. Ini fase terdispersinya, di terdispersi T, medium pendispersinya M. Masih ingat susu itu adalah minyak atau lemak yang didispersikan ke dalam air, ke dalam cairan. Berarti dia cair, ya cair. Mediumnya juga cair. Jadi kita biar singkat nulisnya gini aja ya. Kita hapus dulu. Yes, kemudian kita tulis kembali, kita simbolkan cair gitu ya, ke dalam cair. Nah, kalau cair ke dalam cair ini, biar lebih hafal lagi, ini namanya emulsi. Ya, tulisannya lumayan bagus ya. Kemudian kaca berwarna. Kalau kaca berwarna, berarti kaca itu kan padat gitu ya. Ini pasti fase terdispersinya padat dalam padat gitu ya. Nah, makanya namanya sol. Jadi kalau awalannya padat, mediumnya padat, itu namanya sol. Jadi namanya sol. Oke, kita hapus, ada kelebihan. Ini sol. Kemudian asap. Nah, asap ini kan padat gitu ya. Kalau asap di udara berarti pasti ada gasnya. Padat di dalam gas. Nah, kalau gasnya di belakang tadi kita udah bahas namanya aerosol. Aerosol apa? Karena padat berarti aerosol padat. Nah, buih sabun, nah ada kata buih, berarti gasnya ada di depan nih, gas, wow, gas dengan
medium pendispersinya adalah cair. Nah, berarti namanya apa? Buih ya. Sama ini sudah dikasih tahu namanya buih atau busa. Kemudian kalau kabut tuh ada di udara. Air ya, berarti dia sama seperti asap ini. Bedanya kalau asap terdispersinya padat, kalau kabut dia cair, mediumnya gas. Berarti namanya kalau gas di belakang aerosol. Wah, tulisannya bagus sekali ya. Aerosol cair biar lebih paham. Aerosol aja juga nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengidentifikasinya. Sekarang kita tentukan pasangan koloid yang memiliki fase terdispersi sama. Berarti kita lingkari yang sama. Kita pakai biru deh. Misalnya 1 dan 2 ini C dan P, berarti cair padat. Ini enggak deh ya, 1 dan 2. Kita lihat optionnya, 1 dan 3, berarti 1 dan 3. Terdispersinya cair, terdispersinya padat. Tidak ya. Karena harus sama ya. 1 dan 5. Susu ini terdispersinya cair C. Yang 5 kabut juga C. Oke. Udah ketemu jawabannya kita ya. Jawabannya B. Kalau 2 dan 4 salahnya apa? 2 fase terdispersinya padat. Medium pendispersinya padat ya. Oh, kita tidak urus medium pendispersi. Kita hanya lihat fase terdispersinya ya. Yang 4 buih sabun gas. Nah, beda. Nggak boleh. Diminta sama. Yang D 2 dan 5 padat, kabut, cair, nggak boleh ya karena berbeda. Yang E fase terdispersi nomor 3 adalah padat, yang nomor 5 cair juga tidak boleh. So sudah kita buktikan bahwa jawaban yang benar adalah option B. Baik sahabat klinik kimia, sekarang kita jawab soal nomor 8. Perhatikan beberapa pasangan koloid berikut. Ada tabel pasangan dari koloid. Ada asap kaca berwarna, cat sama darah, krim kocok mentega, batu apung kerupuk, dan susu sama asap. Wow. Pasangan koloid yang memiliki fase terdispersi sama, namun medium pendispersi berbeda adalah A1, B2, C3, D4, E5. Baik, sahabat klinik kimia, kata kuncinya adalah di fase terdispersinya sama. Berarti nanti yang depannya terdispersinya itu harus sama antar pasangan itu. Tapi ada syarat lain lagi, medium pendispersinya harus berbeda. Berarti kita harus analisis satu-satu. Nah, misalnya pasangan yang pertama asap. Asap itu, jadi bunyi buat di sini ya. Asap itu dia padat, ya. Mediumnya gas. Nah, karena dia adalah aerosol padat. Kemudian si kaca berwarna itu padat, mediumnya juga padat. Nah, kalau cat itu sol ya. Sol berarti dia padat dalam cair. Kalau darah, dia juga sol, berarti padat dalam cair. Yang ketiga, krim kocok. Krim kocok itu krim seperti buih tadi ya, berarti depannya pasti gas sama cair. Kalau mentega itu kaku-kaku gitu ya, kayak jelly, berarti cair, mediumnya padat. Emulsi padat ini mentega. Kalau batu apung, ada rongga, ada udara, berarti batu apung itu gas ya, atau di dalam padat. Namanya aerosol padat ya. Namanya buih padat. Kemudian kerupuk, kalau kerupuk itu juga gas yang terdispersi ke dalam padat. Nah, kemudian susu ini gampang teman-teman, cair dalam cair. Kalau asap itu tadi padat dalam gas karena dia aerosol padat. Oke.
Sekarang fase terdispersinya sama, tapi medium pendispersinya harus berbeda. Coba kita lihat nomor 1. Asap, fase terdispersinya padat. Oke, mediumnya padat. Oke, fase terdispersi dari kaca berwarna juga padat, berarti fase terdispersinya sama. Sekarang kita lihat medium pendispersi kedua koloid ini. Gas, ya. Kita pakai warna hijau, gas. Kemudian ini padat. Nah, jadi kita lihat di sini ini biru ya. Nah, jadi kita lihat, enggak bisa. Jadi ini terlihat bahwa fase pendispersinya sama, tapi medium pendispersinya berbeda. Jadi ini memenuhi sebenarnya dari permintaan di soal. Mana nggak seru ya, kita udah langsung ketemu jawabannya adalah jawaban A ya, 1. Nah, kenapa nggak 2? Saya penasaran sih kenapa nggak 2. Kalau 2 ini fase terdispersinya dari cat itu adalah padat, kemudian fase terdispersi dari darah padat. Nah, kan fase terdispersinya sama, berarti kita mungkin memilih nomor 2, tapi mediumnya lihat. Medium pendispersi dari cat itu adalah cair, kemudian medium pendispersi dari darah juga cair. Nah, medium pendispersinya cair, padahal medium pendispersinya harus berbeda kata soal. Makanya nomor 2 ini kita tidak pilih. Nomor 3, fase terdispersinya dari krim kocok adalah gas, sementara si mentega itu cair. Nah, ini sudah tidak mungkin kita pilih, karena yang diminta soal adalah fase terdispersi yang sama. Oke, batu apung. Batu apung fase terdispersinya gas, kerupuk juga gas. Oke, boleh bisa kita pilih, tapi mediumnya ternyata sama. Padahal di soal meminta mediumnya berbeda. So, nggak mungkin kita pilih juga. Susu dan asap, ini sudah sangat tidak mungkin kita pilih karena fase terdispersi dari pasangan koloid ini berbeda. Kalau susu cair, asapnya padat. Jadi sudah benar, kita mendapat jawaban A. Nah, 2 soal terakhir, soal nomor 9. Salah satu perbedaan antara koloid dan suspensi adalah A. Koloid bersifat Baik, kita lanjutkan ke soal yang ke-9. Salah satu perbedaan antara koloid dengan suspensi adalah A. Koloid bersifat homogen, sedangkan suspensi heterogen. Nah, kita langsung analisis saja ya. Koloid bersifat homogen. Nah, dari sini saja kita sudah ketemu bahwa pernyataan ini salah ya. Karena koloid itu heterogen. Sedangkan suspensi heterogen. Oke, berarti nomor A ini nggak bisa kita pilih. B. Koloid dapat disaring, suspensi tidak dapat disaring. Nah, koloid memang dapat disaring tapi dengan penyaringan ultra. Kalau suspensi tidak dapat disaring, nah ini yang salah sekali ya. Justru dia bisa disaring karena ukuran partikelnya yang besar. C. Koloid stabil, sedangkan suspensi tidak stabil. Oke, koloid itu relatif stabil, suspensi tidak stabil. Buktinya ketika dilarutkan dia akan mengendap, gitu ya, ketika dicampurkan air sama pasirnya. Berarti bisa jadi ini jawabannya D. Koloid satu fase. Nah, ini sudah jelas sekali di sini salahnya. Koloid itu 2 fase, sedangkan suspensi 2 fase. Oke, benar. Koloid keruh, suspensi jernih. Koloid keruh, oke, benar. Tapi kalau dibilang suspensi jernih ini yang kurang tepat ya, karena kalau suspensi meskipun kita saring itu nanti tetap keruh. Gitu ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah option C. Oke, got it. Terakhir adalah soal nomor 10. Ini soal terakhir dari ragam variasi soal jenis-jenis koloid. Diberikan 4 buah zat sebagai berikut: gula, oksigen, air, susu. Jadi kalau sahabat diberikan 4 buah zat berikut, terus sahabat campur-campur,
Kira-kira zat yang apabila dicampur akan menghasilkan koloid emulsi adalah. Jadi kata kuncinya adalah harus menghasilkan koloid dulu dan dia emulsi. Nah, kita option A dulu ya. 1 dan 2 kalau dicampur, gula sama oksigen dicampur, itu bisa kebayang sepertinya tidak akan menghasilkan koloid emulsi gitu ya. Ini tidak mungkin kita pilih. B, 1 dan 3 gula sama air. Kalau gula sama air itu pasti jadi larutan gula, tidak mungkin kita pilih. 2 dan 3 oksigen sama air, ini juga tidak. 2 dan 4 oksigen sama susu, ini juga tidak gitu ya. Dia tidak akan menghasilkan emulsi. Nah, jawabannya pasti air dan susu. Dia akan menghasilkan campuran susu ya. Sehingga 3 dan 4 ini adalah emulsi. Nah, apa sih syaratnya suatu koloid itu terjadi emulsi gitu ya. Jadi emulsi itu kan fase terdispersinya cair, itu mediumnya cair. Nah, jadi kalau nanti ada option 2 ini oksigen itu kan gas ya. Jadi tidak mungkin kita pilih, maka nomor 1 ini lebih cepat lagi bisa kita eliminasi. Nomor C kita eliminasi, D kita eliminasi. Sehingga sisanya 1 dan 3 sama 3 dan 4. Nah, itu. Kemudian setelah tahu dia adalah fase terdispersinya cair, medium terdispersinya cair gitu ya. Kemudian syarat emulsi itu dia kedua jenis zat yang dilarutkan itu tidak saling melarutkan. Jadi tidak saling melarutkan. Ingat kata kuncinya tidak saling melarutkan. Kenapa? Karena perbedaan kepolaran. Masih ingat kepolaran bahwa kalau zat itu dilarutkan antara polar dengan polar itu akan larut, tapi kalau polar dengan non-polar itu tidak bisa larut. Makanya kita sangat sering disuguhkan pemandangan bahwa kita tidak bisa melihat bagaimana minyak dan air itu kalau kita satukan itu bercampur. Jadi istilahnya aku dan kamu itu bagai air dengan minyak gitu, nggak pernah menyatu gitu. Karena perbedaan kepolaran atau istilah asasnya like dissolve like. Jadi kalau yang sejenis polarnya akan melarutkan yang polar juga. Nah, karena itu emulsi itu ada 2. Jadi emulsi, jadi Bumbu ditambah informasi supaya ini soal terlalu singkat gitu ya. Emulsi itu ada 2. Ada emulsi minyak dalam air gitu. Ada emulsi air dalam minyak. Minyak dalam air contohnya apa? Nah, minyak ini yang dimaksud biasanya adalah lemaknya. Jadi lemak yang terdispersi ke dalam air. Contohnya apa? Susu tadi. Jadi contohnya susu. Jadi susu ini adalah emulsi minyak dalam air. Kemudian santan. Jadi kalau kita lihat santan itu kan seperti ada gumpalan-gumpalan minyak gitu ya yang mengapung di atas permukaan santan gitu. Nah, kemudian air, kalau emulsi air dalam minyak itu seperti mayonnaise. Suka makan mayonnaise gitu, salad yang diisi dengan mayonnaise itu sebenarnya teman-teman sedang mau makan atau mengonsumsi emulsi, yaitu emulsi air dalam minyak. Sekarang ada pertanyaan, minyak sama air kan tidak bisa larut, kok jadi koloid? Nah, di dalam pembentukan produk-produk koloid, khususnya emulsi, itu kita perlu kehadiran supaya mereka itu bisa saling bercampur gitu. Kita perlu kehadiran namanya emulgator. Jadi apa itu emulgator? Zat yang pengemulsi atau zat yang mengemulsikan antara air dan minyak tadi sehingga bisa bercampur atau larut baik dalam air. Misalnya deh kalau sahabat itu punya pakaian kotor atau tangan yang kotor bekas makan gitu ya, bekas kotoran noda-noda lemak atau minyak, kalau kita kasih air itu tidak bisa larut. Nah, supaya bisa larut apa? Kita satukan, kita buat kotoran itu bisa larut baik di dalam air.
yaitu minyak dalam air itu bisa larut dengan baik. Maka itu kita gunakan sabun atau deterjen, ya, surfaktan gitu. Supaya apa? Supaya dia mengemulsikan antara minyak dan airnya, sehingga minyak dan airnya ini dapat bercampur gitu ya, dimana zat emulgator ini dia akan larut baik di dalam air dan minyak. Nah, jadi seolah-olah dia seperti yang melindungi koloid itu gitu, yang membuat minyak sama air itu, atau air sama minyak, susu, santan, mayones itu stabil gitu. Jadi tidak memisah jadi air sama susu lagi gitu, tapi dia menjadi koloidnya itu stabil. Nah, bagaimana kita memilih emulgator? Emulgator yang baik itu dia harus larut baik di dalam air dan minyak. Misalnya ini seperti contoh di gambar ini adalah struktur dari sabun. Nah, yaitu asam stearat gitu ya, yang paling banyak kandungannya di dalam sabun. Nah, kita kalau lihat struktur sabun seperti ini ya, struktur sabun itu C17H35. Nah, ini yang disebut natrium stearat. Jadi ada mengikat Na+ di sini. Natrium stearat. Itu adalah komponen utama dari sabun. Nah, pada bagian ini, bagian gugus depan ini, kalau kita sebut ini kepalanya, itu dia sifatnya polar. Karena ada gugus COO ini ya. Nah, gugus polar ini namanya polar, maka dia akan attract atau menarik apa nanti? Air. Nah, karena air itu sifatnya polar. Sementara yang panjang ini, rantai karbon yang panjang, itu udah belajar ya, alkana, alkena, alkuna itu. Kalau rantai karbon ini umumnya sifatnya apa? Non-polar. Nah, kalau non-polar, maka nanti dia akan mampu men-attract atau menarik siapa? Minyak atau kotoran yang sifatnya juga non-polar. Nanti dia ini akan menarik kotoran atau minyak gitu ya. Dan minyak. Nah, dengan sifat seperti ini, maka sabun ini bisa mengemulsikan antara minyak dengan air, kotoran di baju kita jadi terangkat. Sama dengan deterjen juga seperti itu. Itu bahasan emulsinya. Seru juga, makanya teman-teman kalau kita kena virus, takut kuman atau virus itu kita diminta untuk cuci tangan pakai sabun. Nah, karena sabun ini dia punya gugus dua, yaitu polar dan non polar. Jadi itu bisa digunakan untuk melarutkan minyak, kotoran, kuman atau bakteri sehingga tangan kita jadi bersih gitu. Kalau nggak pakai sabun, maka virus atau kuman akan nempel di tangan gitu. Nah, sahabat klinik kimia, kini giliran sahabat untuk mencoba mengerjakan soal berikut ini, tetapi bukan dalam bentuk pertanyaan, pilihan ganda atau IC, tetapi dalam bentuk teka-teki silang koloid, supaya agak refresh dikit ya mengerjakannya. Jadi Bu Murni sediakan di sini ada 5 buah clue atau pernyataan yang berhubungan dengan koloid. Silakan sahabat klinik kimia menjawab apa jawaban dari masing-masing clue tersebut. Misalnya, across 3 mendatar, kira-kira jawabannya apa? Disesuaikan dengan jumlah kotak yang tersedia. Selamat mencoba. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Kira-kira masing-masing kotak itu memiliki jawaban apa? Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Semoga berhasil. Oke sahabat klinik kimia, terima kasih sudah menonton. Alhamdulillah sudah belajar bersama Bu Murni di klinik kimia, cara asik belajar kimia. Oke, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan channel loncengnya sehingga channel ini selalu memberikan kemudahan bagi sahabat klinik kimia yang ingin belajar kimia. Dan jangan lupa untuk di-share sehingga informasi atau pengetahuan yang bermanfaat ini tidak hanya didapatkan oleh kita saja, tapi juga sahabat-sahabat lain di luar sana yang ingin belajar khususnya materi sistem koloid tentang jenis-jenis koloid. Oke, akhir kata, terima kasih.
sudah bersama kami di program ini. Dan jangan lewatkan pembahasan sistem koloid bagian yang kedua. Kita akan membahas tentang sifat-sifat koloid. Jadi, stay tune terus di channel YouTube Aurum Ramadhani. Dan kita berjumpa di next video. Thank you very much. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.